kali ini kita akan belajar tentang desain PPT dan pentingnya dalam pembelajaran. Yang pertama, ada deskripsi PPT. PPT adalah singkatan dari PowerPoint, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat bahan penyampaian materi yang disusun dalam bentuk lembaran-lembaran atau tampilan yang disebut dengan slide. Bahan yang dibuat dengan perangkat lunak ini tidak hanya bisa ditayangkan melalui layar, tetapi juga dapat dicetak dan dijadikan sebagai bahan ajar yang bisa dibaca dan dipelajari kapan saja. Secara sederhana, PPT itu berisi kumpulan materi yang disusun secara teratur dan berurutan sesuai dengan alur pembelajaran, yang isinya dibuat dengan ringkas dan langsung pada pokok pembahasan, sehingga pembaca atau pendengar mudah memahami. Ini dari materi yang disampaikan. Dalam penyusunan PPT tidak hanya berisi tulisan saja, tetapi juga bisa dilengkapi dengan gambar, bagan, atau ilustrasi yang berfungsi untuk memperjelas penjelasan dan membuat tampilannya menarik. Oke, selanjutnya itu pentingnya PPT dalam pembelajaran. Ada 6 pentingnya PPT dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, membantu menyampaikan materi secara lebih jelas dan terstruktur. Yang kedua, mempermudah pemahaman peserta didik karena materi disajikan dalam bentuk yang ringkas dan menarik. Yang ketiga, menumbuhkan minat dan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, dapat digunakan berulang kali dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima, mempermudah pendidik dalam menyusun dan mengatur urutan materi atau penyampaian materi. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu sebagai bahan ajar pendukung yang dapat dipelajari kembali oleh peserta didik di luar jam pelajaran. Oke, selanjutnya ada fungsi dan tujuan PPT. Nah, adapun fungsi tujuan PPT yaitu ada 4. Yang pertama itu fungsi informatif, penyampaian informasi atau materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi motivatif atau membangkitkan semangat dan minat belajar. Yang ketiga, fungsi instruksional, menjadi panduan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, fungsi pengingat, membantu mengingat poin-poin penting pada materi. Adapun tujuan PPT yaitu ada 5. Yang pertama yaitu mempermudah penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu peserta didik memahami materi dengan baik. Dan yang keempat, menyediakan bahan ajar yang terstruktur dan terorganisir. Dan yang kelima, mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur PPT sebagai bahan ajar. Ada 5 unsur-unsur PPT sebagai bahan ajar. Yang pertama yaitu unsur bahasa, jelas, singkat, padat, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Yang kedua, unsur isi, sesuai dengan kurikulum, akurat, mutakhir, dan disusun secara sistematis. Yang ketiga yaitu unsur visual. Di sini unsur visual terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu teks, ukuran, jenis, dan warna huruf yang sesuai. Gambar, ilustrasi, foto, grafik yang mendukung materi. Dan warna, kombinasi yang serasi dan kontras untuk memudahkan pembaca. Dan tata letak, penyusunan konten yang rapi dan seimbang. Dan unsur yang keempat yaitu unsur struktur, ada pendahuluan, isi materi, dan penutup yang teratur. Dan yang kelima atau yang unsur yang terakhir yaitu unsur kesesuaian, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada macam-macam PPT. Yang pertama yaitu PPT materi pembelajaran yang berisi penjelasan materi secara lengkap dan terperinci dan digunakan sebagai media utama penyampaian materi. Adapun PPT atau macam-macam PPT yang kedua yaitu PPT ringkasan materi yang berisi poin-poin penting dari materi pembelajaran dan digunakan untuk membantu mengingat dan mempelajari kembali materi. Dan macam-macam PPT yang ketiga ada PPT presentasi tugas. PPT presentasi tugas ini adalah macam-macam PPT yang ketiga. PPT presentasi tugas yang berisi hasil pekerjaan, penelitian, atau tugas yang disusun secara sistematis
dan digunakan untuk menyampaikan hasil kerja di hadapan pendidik atau teman sekelas. Dan PPT atau macam-macam PPT yang keempat, ada PPT pengantar atau pendahuluan dan yang berisi gambaran umum, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran dan digunakan sebagai pembuka dalam proses pembelajaran. Adapun macam-macam PPT yang kelima atau macam-macam PPT yang terakhir yaitu PPT evaluasi pembelajaran yang berisi soal latihan, pertanyaan, atau tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik dan digunakan untuk menilai hasil belajar. Yang terakhir ada langkah-langkah pengembangan PPT. Ada 6 langkah-langkah pengembangan PPT. Yang pertama yaitu perencanaan, menentukan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi materi yang disajikan, menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, menyusun kerangka atau garis besar isi PPT. Langkah-langkah yang kedua yaitu pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan itu yang pertama mengumpulkan informasi, data, teks, gambar, dan bahan pendukung lainnya. Dan memilih bahan yang sesuai dan relevan dengan materi. Dan penyusunan yang ketiga yaitu penyusunan konten, menyusun isi materi secara sistematis dan terstruktur, menyederhanakan penjelasan agar mudah dipahami, memilih kata-kata yang tepat dan jelas. Adapun langkah-langkah pengembangan PPT yang keempat yaitu perencanaan tampilan, menentukan tata letak, jenis huruf, ukuran, dan warna, memilih dan menambahkan gambar atau media pendukung, mengatur keseimbangan antar unsur dalam setiap slide. Dan langkah-langkah pengembangan PPT yang kelima yaitu penyuntingan dan penyempurnaan, memeriksa kesalahan penulisan atau kesalahan isi, memperbaiki bagian yang kurang jelas atau kurang menarik, menguji keterbacaan dan kenyamanan melihat. Dan langkah-langkah pengembangan PPT yang terakhir itu ada penggunaan dan evaluasi, menggunakan PPT dalam proses pembelajaran, mengevaluasi efektivitas dan kesesuaiannya, melakukan perbaikan jika diperlukan.